Hello guys. Orang apa langsung Mbak? Iya. Aduh. Kamu bisa kunci? Oke. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mentransaksikan tentang D-guna. Perkenalkan, nama saya Dimas Sofa Gunarso, NIM 180906061. Dan saya Wisnu Kusumosati dengan NIM 180900081. Dan saya Bisa Triandriawan dengan NIM 180901446. Dengan saya Muhammad Ihsan Maulana dengan NIM 180900115. Ya, langsung saja ke PPT-nya. Sedikit tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya guna dalam interaksi manusia dan komputer. Kelompok 1. Dimas Sofa Gunarso, Muhammad Ihsan Maulana, Dwi Satria Indriawan, Wisnu Kusumosati. Pengertian daya guna. Daya guna adalah tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif, dan tingkat kepuasan dalam menggunakan ISO 11998. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Ukuran daya guna satu sistem adalah suatu yang subjektif atau mendasar. Atribut daya guna ISO 1998 terdiri dari 1. Efektivitas adalah ketelitian dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. 2. Efisiensi adalah sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. 3. Kepuasan adalah bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan penggunaan sistem. Terdapat beberapa faktor yang menentukan bahwa suatu sistem itu boleh digunakan atau usable. Di antara faktor-faktor yang selalu digunakan terdapat 6 atribut daya guna antara lain. Yang pertama, efektivitas, ketelitian dan kelengkapan di mana pengguna mencapai goal mereka. Learnabilitas merupakan mudah untuk dipelajari untuk user baru. Efisiensi, steady state penampilan pengguna ahli. Memorabilitas merupakan mudah di dalam menggunakan sistem dan perintah-perintahnya sangat mudah diingat. Kesalahan, tingkat kesalahan yang kecil. Kepuasan subjektif, bagaimana sistem nyaman digunakan. Untuk mengukur daya guna suatu produk bisa dilakukan dengan hal sebagai berikut: pembelajaran, keefisien, kemampuan mengingat, kadar kesalahan, kepuasan, presentasi, susunan layar, kemampuan sistem. Selanjutnya B. Daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Di antaranya adalah dialog yang sederhana dan alami atau simple and natural dialog. User interface harus seringkas mungkin dan bersifat natural. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Karena untuk setiap ciri atau elemen baru yang ditambahkan berarti satu masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Pendekatan yang harus digunakan adalah: yang pertama, hanya menampilkan perintah yang diperlukan. Kedua, untuk elemen grafik dalam user interface modern. 3. Penggunaan warna yang baik dan tidak berlebihan. 4. Desain layar dalam bentuk yang lebih ringkas. Dan yang berikutnya, dialog yang natural.
Kemudian berbicara dengan bahasa user atau speak the user language. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Perintah-perintah yang berorientasi mesin mestinya tidak digunakan sama sekali. Selain itu, frasa-frasa yang digunakan harus mudah dipahami kebanyakan user, bukan hanya segelintir saja. Penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas juga harus dihindari karena dapat disalah tafsirkan sehingga membuat user keliru. Penggunaan metafora merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan. Objek yang tampil di layar, jenis perintah, jenis interaksi pengguna, cara sistem memberikan feedback dan sebagainya adalah berdasarkan frasa yang biasa digunakan. Misalnya desktop, icon, menu, cut, copy, and paste. Yang selanjutnya, mengurangi beban ingatan user atau minimize user memory load. User seharusnya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, pengguna menu dapat mengurangi beban user dibandingkan pengguna baris perintah. Aplikasi yang menggunakan menu lebih memuaskan dan fleksibel. Dalam kasus-kasus tertentu, format perintah perlu disampaikan dengan jelas. Misalnya dengan perintah DOS untuk menghapus dengan del dan membuat duplikasi dengan perintah copy. Konsistensi. Ciri-ciri konsistensi adalah dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Di samping itu juga dapat mempercepat interaksi, misalnya perintah cetak dari Windows dengan file print. Sistem timbal balik atau sistem feedback. Sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atau status dari sistem. Status sistem menggunakan input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan sebagainya. Proses ini juga akan memberitahukan status suatu sistem jika terjadi suatu kerusakan. Misalnya suatu bar pada Microsoft Word. Jalan keluar yang jelas, clear, mark, exit. Sistem seharusnya dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terpengaruhi dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan. Aktivitas atau situasi dalam berinteraksi dengan sistem. Apabila user melakukan kesalahan dalam memilih perintah, maka ia dapat keluar dari masalah tanpa ada masalah, misalnya perintah unduh. Yang selanjutnya, jalan pintas, shortcut. Demi kemudahan dan kecepatan interaksi di dalam menggunakan suatu sistem, maka sudah seharusnya tersedia shortcut yang berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Pesan-pesan kesalahan yang baik, good error message. 1. Menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situs bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. 2. Terdapat 4 peraturan yang harus diikuti dalam pengguna pesan kesalahan, yaitu 1. Pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami, disampaikan dalam bentuk teks, frasa atau konsep yang mudah dipahami. Yang kedua, pesan yang disampaikan bersifat khusus. Yang ketiga, pesan kesalahan yang disampaikan sebaiknya menyediakan cadangan penyelesaian atau kesalahan. Yang keempat, penyampaian kesalahan dilakukan secara sopan. Yang selanjutnya, mencegah kesalahan atau prevent error. 1. Rekayasa interface yang baik seharusnya mampu membuat user menghindari kesalahan, misalnya interaksi dengan menggunakan menu. Sekian. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih.